Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amma ba'du. Ibu-ibu Aisyah yang saya hormati dan saya banggakan, tiada ungkapan yang lebih indah selain ungkapan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, yang berupa nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, sehingga kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadan yang penuh barokah ini, dan kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan ibadah di dalamnya. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita dipertemukan lagi dengan Ramadan-Ramadannya yang penuh berkah di tahun-tahun mendatang. Sholawat beserta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita tunggu-tunggu syafaatnya di hari kiamat nanti. Ibu-ibu Aisyah yang dirahmati Allah, saya mewakili dari PCA Donomulyo pada kesempatan hari ini akan menyampaikan tema azan untuk bayi. Kita tahu kelahiran seorang bayi di tengah-tengah keluarga adalah sebuah anugerah tiada terkira, merupakan peristiwa penting yang sangat diharapkan pasangan orang tua. Kelahirannya akan disambut dengan gembira, disertai doa dan harapan. Namun, di tengah ragam praktek yang hidup di masyarakat, satu pertanyaan kerap muncul dan terus diperdebatkan. Apakah ketika anak lahir disunahkan untuk diadani? Hal pertama yang relatif disepakati adalah anjuran mendoakan bayi agar mendapat keberkahan dan perlindungan dari Allah. Sebagaimana dalam hadis sahih riwayat Bukhari, Abu Musa meriwayatkan yang bunyinya An Abi Musa radhiyallahu anhu qala ulida li gulamun fa'ataitu bihi an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fasamahu Ibrahim fahannakahu bi tamratin wa da'alahu bil barakati summa dafa'ahu ilayya, rawahu Bukhari, yang artinya telah lahir anak bagiku, lalu aku membawanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memberinya nama Ibrahim, kemudian mengunyahkan kurma dan mengoleskannya ke langit-langit mulutnya, serta mendoakannya dengan keberkahan. Ibu-ibu Aisyah yang dirahmati Allah, hadis ini menunjukkan bahwa doa, pemberian nama yang baik, dan permohonan barokah merupakan fondasi awal yang jelas dalam menyambut kelahiran anak. Doa perlindungan juga memiliki akar kuat dalam Al-Quran, yaitu doa istri Imran ketika melahirkan Maryam yang diabadikan dalam surat Ali Imran ayat 36 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Falamma wada'ataha qalat rabbi inni wada'tuha al-untha
Qalat rabbi inni wada'tuhal unsa wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal unsa wa inni samaituha Maryama wa inni u'iduha bika wa durriyataha minasyaitonir rajim, yang artinya, maka ketika ia melahirkannya, ia berkata, "Ya Tuhanku, sungguh aku melahirkannya seorang perempuan. Dan Allah lebih mengetahui apa yang ia lahirkan. Dan laki-laki tidaklah seperti perempuan. Aku menamainya Maryam. Dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepadamu dari setan yang terkutuk." Quran Surat Ali Imran ayat 36. Ibu-ibu Aisyah yang dirahmati Allah, ayat ini menegaskan bahwa permohonan perlindungan spiritual bagi bayi merupakan praktik doa yang sangat awal, bahkan sejak kelahiran. Adapun rujukan penting lain terkait perlindungan anak datang dari hadis Ibnu Abbas tentang doa Nabi Muhammad SAW kepada Hasan dan Husain, yang bunyinya, An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'awwidu Hasan wa Husain wa yaqulu, inna abakuma kana yu'awwidu bima Ismail wa Ishaq. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaiton wa hammah wa min kulli ainin lamah. Rawahu Bukhari. Yang artinya, Nabi Muhammad SAW memohonkan perlindungan untuk Hasan dan Husain seraya bersabda, "Sesungguhnya ayah kalian Nabi Ibrahim dahulu memohonkan perlindungan dengan doa ini untuk Ismail dan Ishak. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setiap setan, binatang berbisa, dan dari setiap pandangan mata yang jahat." Dari hadis ini kita tahu bahwa jika bayi lahir, yang ditekankan adalah doa dan perlindungan, bukan ritual tertentu yang baku. Lalu, bagaimana dengan azan di telinga bayi? Disinilah perdebatan bermula. Dalam masyarakat Muslim, azan di telinga kanan dan iqomah di telinga kiri bayi sering dianggap sebagai sunnah. Namun Muhammadiyah tidak mengamalkan tradisi mengadzankan dan mengiqomai bayi yang baru lahir. Hal ini dikarenakan hadis-hadis yang menjadi landasan praktek tersebut dinilai lemah atau dhaif oleh majelis tarjih. Sebagai gantinya, Muhammadiyah menganjurkan untuk membersihkan bayi, tahnik atau mengunyah kurma, lalu diusapkan ke langit-langit mulut bayi, mendoakan dan memberi nama yang baik. Alasan tarjih adalah hadis riwayat At-Tirmidzi tentang adzan pada telinga Hasan bin Ali dianggap memiliki sanad yang kuat sehingga tidak dijadikan hujah atau dasar hukum dalam Muhammadiyah. Hadis yang sering dijadikan dasar adalah riwayat dari Ubaidillah bin Abi Rafi yang bunyinya, An Ubaidillah bin Abi Rafi an abihi qala, Ra'aitu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam adzana fi udunil Hasan ibni Ali hina waladathu Fatimatu bis-shalah. Rawahu Abu Daud. Yang artinya, Ubaidillah bin Abi Rafi meriwayatkan dari ayahnya, ia berkata, "Aku melihat Rasulullah SAW mengumandangkan azan di telinga Hasan bin Ali ketika Fatimah melahirkannya." Ibu-ibu Aisyah yang dirahmati Allah,
Namun sebagaimana disebutkan dalam literatur hadis, hadis ini dinilai lemah dan tidak dapat dijadikan dasar sunnah yang mapan. Penjelasan alternatif yang dikemukakan adalah konteks waktu. Adzan tersebut bisa dipahami sebagai adzan sholat, bukan adzan ritual khusus kelahiran. Sebab kelahiran Hasan bertepatan dengan waktu sholat. Ibu-ibu Aisyah yang dirahmati Allah, dengan demikian azan di telinga bayi tidak dapat dipastikan sebagai sunnah Nabi yang bersifat normatif. Namun makna yang sering dikaitkan dengannya tetap bernilai kalimat tauhid sebagai suara pertama yang didengar manusia. Kalimat thayyibah entah melalui doa, zikir, atau pengasuhan yang penuh kesadaran tauhid merupakan fondasi pendidikan iman sejak dini. Islam menekankan substansi perlindungan dari setan, doa keberkahan, dan penanaman nilai ketuhanan justru memiliki landasan dalil yang jauh lebih kokoh. Maka ketika seorang anak lahir, Islam dengan jelas menganjurkan doa, pemberian nama yang baik, dan permohonan perlindungan kepada Allah. Adapun azan di telinga bayi, hal tersebut berada di wilayah ikhtilat dan tidak dapat ditegaskan sebagai sunnah yang kuat berdasarkan kajian hadis. Ibu-ibu Aisyah yang dirahmati Allah, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Adapun kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.